Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alansa Ramadan. Kali ini saya akan presentasi tentang keamanan data pribadi di era digital. Pendahuluannya, keamanan data pribadi merupakan aspek penting dalam era digital yang semakin berkembang. Di era ini, data pribadi menjadi target utama bagi penjahat cyber. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas konsep dasar keamanan data, pentingnya melindungi informasi pribadi, serta berbagai resiko dan ancaman yang ada. Pengetahuan yang baik tentang keamanan data dapat membantu individu dan organisasi mengambil tindakan preventif yang tepat untuk melindungi informasi sensitif mereka. Keamanan data. Konsep keamanan data mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari akses tidak sah dan penyalahgunaan ini termasuk pengelolaan data yang baik, penggunaan teknologi enkripsi, dan kebijakan perlindungan data. Dengan menjaga keamanan data, individu dapat memastikan bahwa informasi pribadi mereka tetap aman dari ancaman luar. Pentingnya perlindungan data. Perlindungan data sangat penting untuk menjaga privasi individu dan integritas sistem informasi. Dengan meningkatkannya jumlah data yang dihasilkan dan dibagikan secara online, resiko pelanggaran keamanan data juga meningkat. Mengimplementasikan strategi perlindungan data yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh kebocoran data. Resiko pelanggaran keamanan. Resiko pelanggaran keamanan mencakup berbagai faktor seperti serangan cyber, kesalahan manusia, dan kurangnya kebijakan keamanan yang memadai. Potensi kerugian dari pelanggaran ini bisa sangat besar, mengingat dampaknya pada reputasi perusahaan serta kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pentingnya bagi organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi resiko-resiko ini. Ancaman di era digital. Jenis ancaman cyber. Ancaman cyber mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan secara online. Ini termasuk peretasan, pencurian identitas, dan penipuan digital. Setiap jenis ancaman memiliki metode dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu perusahaan. Serangan phishing. Phishing adalah metode penipuan yang sering digunakan oleh penjahat cyber untuk mendapatkan informasi pribadi. Pelaku biasanya mengirimkan email atau pesan yang tampak sah, meminta korban untuk memberikan informasi sensitif, edukasi, dan kesabaran. Serangan phishing. Serangan phishing adalah metode penipuan yang sering digunakan oleh penjahat cyber untuk mendapat informasi pribadi. Pelaku biasanya mengirimkan email atau pesan yang tampak sah, meminta korban untuk memberikan informasi sensitif, edukasi, dan kesadaran tentang tanda-tanda phishing dapat membantu individu melindungi diri dari serangan semacam ini. Malware dan ransomware. Malware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Ransomware sebagai subset dari malware mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Memahami cara kerja malware dan ransomware
serta menerapkan langkah-langkah pencegahan membantu mengurangi risiko serangan. Praktek terbaik keamanan cyber. Penggunaan kata sandi yang kuat. Menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks sangat penting untuk mencegah akses tidak sah. Kata sandi harus terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol, serta diperbarui secara berkala. Biasanya kalau saya sendiri memperbarui kata sandi apapun itu yang menggunakan kata sandi, saya akan memperbaruinya itu sekitar 3 bulan dan seterusnya semua yang menggunakan kata sandi. Selain itu, menggunakan pengelola kata sandi dapat membantu menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman. Enkripsi data. Enkripsi data adalah metode pengamanan data yang mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Ini melindungi data sensitif dari akses tidak sah. Penggunaan enkripsi harus diterapkan pada data yang disimpan dan selama transmisi dapat melalui jaringan. Kesadaran dan pendidikan keamanan. Mendidik karyawan dan individu tentang praktik keamanan yang sangat baik sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan organisasi. Pelatihan keamanan secara rutin dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi, ancaman, dan membantu pengguna mengenali serta menghindari situasi berbahaya. Regulasi dan kebijakan. UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi individu. Perusahaan harus mematuhi regulasi ini untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari sanksi hukum. Kebijakan privasi yang sangat jelas sangat penting dalam kepatuhan ini. Kepatuhan dan audit keamanan. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan berjalan dengan baik, organisasi perlu melakukan audit keamanan secara berkala. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan memastikan bahwa kebijakan perlindungan data diikuti dengan baik serta menilai efektivitas kontrol keamanan yang ada. Tanggung jawab perusahaan dan individual. Setiap perusahaan dan individu memiliki tanggung jawab dalam melindungi data pribadi. Perusahaan harus menerapkan kebijakan keamanan dan memberikan pelatihan yang diberikan. Sementara individu harus berkontribusi dengan menjaga kerahasiaan data mereka. Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kesimpulan, kesehatan data pribadi di era digital sangat tergantung pada langkah-langkah pencegahan yang diambil dengan memahami berbagai ancaman dan menerapkan praktek terbaik individu. Dan organisasi dapat mengurangi risiko pelanggaran data. Kesadaran terhadap regulasi yang berlaku penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang materi kali ini. Saya Rahmat Aliansa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.